Selamat sore Pak dan selamat sore teman-teman. Di sini saya mau presentasikan materi saya tentang sinar X. Yang pertama, sejarah sinar X. Sejarah sinar X ditemukan oleh William Conrad Röntgen. Penemu sinar X dilahirkan tahun 1845 di Jerman. Ia menemukan sinar X pada tahun 1895 ketika sedang meneliti sinar katoda. Grafik sinar X. Produksi sinar X dihasilkan dalam satu tabung berisi mengenti atau sasaran dan ruang hampa. Elektron bebas yang dipancarkan terpusat menuju anoda. Gerakan elektron ini akan dipercepat dari katoda menuju anoda bila antara katoda dan anoda diberi benda potensial yang cukup besar. Gerakan elektron yang berkecepatan tinggi dihentikan oleh satu bahan yang ditetapkan pada anoda. Tumpukan antara elektron dengan anoda ini menghasilkan sinar X. Pada tumpukan antara elektron dengan sasaran akan ada energi yang hilang. Energi ini akan diserap oleh sasaran dan berubah menjadi panas sehingga bahan sasaran akan mudah menuai. Untuk menghindarinya, bahan sasaran dipilih yang berbentuk padat. Dan berikut radiografi. Ilmu yang mempelajari citra suatu objek yang diradiasi dengan sinar X. Bila sinar X dilewatkan pada suatu objek, maka sebagian radiasi yang ada akan diteruskan sehingga citra objek dapat direkam pada film. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas sinar X. Sini ada 4 faktor. Yang pertama, tegangan tabung. Yang kedua, arus tabung. Ketiga, jarak fokus ke film. Keempat, faktor eksposisi, waktu eksposi. Jarak fokus ke film artinya sumber dari berkas sinar X adalah bidang fokus. Jarak dari sumber yang dimaksud adalah jarak dari fokus ke bidang di mana intensitas berkas diukur. Pusat berkas tegak lurus terhadap bidang pengukuran. Intensitas berkas sinar X pada jarak yang makin jauh dari sumber makin kecil dan berlaku sebaliknya. Hubungan tersebut dinyatakan melalui hukum kuadrat jarak terbalik. Invensi Square. Waktu eksposi. Waktu eksposi atau waktu penyiaran menyatakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sinar X. Waktu penyiaran dialokasikan untuk terjadinya tegangan tinggi dan bekerja harus tabung sehingga terjadi sinar X. Makin lama waktu penyiaran diberikan, makin banyak sinar X dihasilkan, atau intensitas berkas sinar X semakin besar. Waktu penyiaran dalam desain penyiaran termasuk salah satu faktor penyiaran yang terjadi dari KVP atau tegangan tabung dalam kilovolt, MA atau arus tabung dalam miliampere, dan S waktu penyiaran dalam sekon. Dalam praktek, MA dapat dikalikan dengan S menjadi M kali AS, MA kali S, di mana keduanya menentukan besarnya intensitas. Dari keempat faktor tersebut berbanding lurus terhadap produksi berkas sinar X di dalam tabung intensitas ketika diproduksi I, dengan catatan bahwa faktor tegangan puncak KVP baru memiliki pengaruh yang signifikasi jika diperhitungkan dalam nilai kuadrat KVP kuadrat. Sebandingan I dengan faktor-faktor S, MA, Z, MA, KVP kuadrat dan V dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. I tak terhingga Z kali MA kali KVP kuadrat kali V. Yang berikut sifat-sifat
fisik sinar X. Yang pertama, daya tembus. Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus. Daya tembus. Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus sangat besar dan digunakan untuk radiografi. Semakin tinggi tekanan tabung sinar X yang digunakan serta semakin rendah nomor atom satu benda. Efek fotografi. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film atau emulsi perak bromida setelah diproses secara kimiawi atau dibangkitkan di kamar gelap. Berikut fluoresensi. Sinar X dapat menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium tungsten. Berikut kegunaan sinar X. Kegunaan sinar X atau pemeriksaan sinar X atau yang lebih umum dikenal dengan Röntgen adalah salah satu teknik pencitraan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil pencitraan atau foto bagian dalam tubuh. Bila Anda berada di rumah sakit atau klinik ataupun puskesmas, jika pendengar melihat dan membaca sinar X, maka Anda berada di area pelayanan radiologi atau berada di sekitar mesin X-ray. Di sini kegunaan sinar X-nya ada 3. Yang pertama, mesin Röntgen. Mesin Röntgen adalah tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang. Utamanya, Röntgen digunakan untuk mendiagnosa masalah jenis Röntgen masing-masing dengan kegunaan yang spesifik. Sinar X merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tanpa gelombang radio. Karena sinar X memiliki energi yang lebih daripada cahaya tanpa, maka sinar X dapat menembus tubuh manusia. Yang kedua, mesin X-ray bandara. Sinar X dari mesin X-ray dari bandara akan menembus barang yang berada dalam terowongan X-ray. Bagian dari proses pemeriksaan. Barang yang berada di dalam terowongan X-ray tersebut akan menyerap sinar yang dipancarkan oleh X-ray generator. Sinar yang dipancarkan akan mengenai detektor yang ada pada dua sisi terowongan. Kegunaan yang ketiga, mengecek kerusakan logam. Sinar ini pun dapat dimanfaatkan untuk memeriksa adanya masalah pada paru-paru, payudara, jantung, pembuluh darah hingga keseluruhan kimia dan pencernaan. Bahkan pemeriksaan X-ray bisa dilakukan untuk memindai benda padat yang tidak sengaja. Di gambarnya di tangan kiri itu mesin X-ray, yang di bagian kanan itu gambar tubuh manusia. Yang berikut, kerugian sinar X. Penyebab pemusnahan sel-sel dalam tubuh. Kedua, perubahan struktur genetik. Yang ketiga, penyakit kanker darah. Keempat, kesan-kesan buruk seperti rambut gugur, kulit menjadi merah dan berbisu. Sekian dari presentasi saya.
Saya ucapkan terima kasih.